Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia H. dari Program Studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dengan NIM 250611500022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koleksi apa saja yang ada di dalam Museum Kota Makassar. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar adalah sebuah bangunan cagar budaya yang telah melalui 3 fase historis signifikan. Menjadi salah satu saksi bisu terpenting dalam sejarah kota. Yang pertama, fase kolonial atau Gemeente-Huis yang berdiri pada tahun 1916 sampai 1945. Pembangunan dan peresmiannya pada tahun 1916 dan selesai pada tahun 1918. Arsitekturnya yaitu mengadopsi gaya Art Deco yang populer di Eropa pada awal abad ke-20. Bangunan ini mencerminkan cita-cita modernitas dan kemajuan sipil yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Fungsi awal bangunan ini diresmikan sebagai Gemeente-Huis atau kantor wali kota Makassar. Ini adalah pusat administrasi sipil kota. Tempat semua keputusan penting mengenai tata ruang, perpajakan, dan pelayanan publik dirumuskan. Simbol berdirinya Gemeente-Huis ini menandai transisi peran kekuasaan di Makassar dari yang sebelumnya terpusat di Benteng Rotterdam atau militer dagang kuno menjadi pusat administrasi modern di lokasi yang lebih terbuka. Yang kedua, fase Republik. Kantor Wali Kota Makassar dari tahun 1945 sampai 1993. Masa kemerdekaan dan stabilitas. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, gedung ini secara otomatis diahlifungsikan menjadi kantor Wali Kota Makassar di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Peran vitalnya yaitu selama periode ini, gedung ini menjadi saksi proses pembangunan ulang kota pasca perang, pengembangan infrastruktur, dan stabilitas pemerintahan daerah. Berbagai wali kota Makassar memimpin dari gedung ini menjadikan pusat pengambilan keputusan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Daeng. Keputusan pemindahan seiring pertumbuhan pesat Makassar dan tuntutan akan kompleks kantor yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk merelokasi kantor wali kota ke lokasi yang lebih besar. Pemindahan ini terjadi pada tahun 1993. Kemudian yang ketiga, fase modern atau Museum Kota Makassar tahun 2000 sampai sekarang. Alih fungsi dan peresmian. Setelah gedung ini kosong, muncul inisiatif untuk melestarikannya sebagai cagar budaya yang memiliki nilai edukasi tinggi. Gagasan untuk menjadikannya museum didorong oleh kebutuhan akan institusi yang secara spesifik mendokumentasikan dan memamerkan sejarah perkotaan Makassar. Nah, peresmian Museum Kota Makassar diresmikan secara resmi pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Misi utama museum kota ini adalah menjadi pusat informasi mengenai identitas atau jati diri, sejarah dan budaya kota Makassar yang heterogen. Bugis ada Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan berbagai etnis pendatang. Kemudian yang terakhir yaitu koleksi utama. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang terbagi dalam kategori historikal, meliputi mesin ketik, peralatan kantor wali kota era kolonial, dokumentasi pemerintahan lama, dan foto-foto bersejarah perkembangan kota. Yang kedua, etnografika, benda-benda budaya yang mempresentasikan kehidupan sehari-hari dan adat istiadat masyarakat Sulawesi Selatan, seperti pakaian adat, alat musik, dan perabot tradisional. Dan yang terakhir, arkeologika. Beberapa temuan benda dari masa praklasik dan klasik di wilayah sekitar Makassar dan Goa. Museum Kota Makassar kini berfungsi sebagai jendela waktu yang memungkinkan pengunjung untuk melihat langsung evolusi Makassar dari pusat administrasi kolonial hingga menjadi kota metropolitan di timur Indonesia. Sedikit penjelasan mengenai koleksi yang ada di Museum Kota Makassar.
Nah, di samping saya ini ada Benteng Sombaopu pada abad 16 sampai ke-17. Abad ke-16, puncak kejayaannya yaitu dibangun oleh Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kallona, sekitar tahun 1525. Awalnya dari tanah, kemudian diperkuat dengan batu bata pada masa Sultan Alauddin. Berfungsi sebagai jantung pemerintah dan pelabuhan internasional terpenting di timur Nusantara, menerapkan perdagangan bebas yang menarik perdagangan dari Eropa dan Asia. Kemudian, pada abad ke-17, perlawanan dan kejatuhan menjadi benteng terkuat dan simbol perlawanan di bawah Sultan Hasanuddin atau ayam jantan dari timur, melawan upaya monopoli VOC Belanda. Benteng ini dikepung dan berhasil dihancurkan oleh pasukan VOC dan sekutunya, yang dipimpin oleh Cornelis Spelman dan Arung Palakka pada 24 Juni 1669. Kejatuhannya menandai berakhirnya Kesultanan Goa sebagai kekuatan maritim independen, diiringi penandatanganan Perjanjian Mugaya pada tahun 1667. Benteng ini kemudian terbengkalai dan ditemukan kembali pada tahun 1980-an. Kini menjadi situs cagar budaya yang penting. Baik, di belakang saya sekarang ada mesin ketik. Nah, mesin ketik di Museum Kota ini adalah bagian dari koleksi historika karena gedung museum dulunya adalah kantor wali kota sejak 1916. Nah, koleksi ini melambangkan revolusi birokrasi di Makassar, menandai transisi dari pencatatan manual atau tulis tangan ke administrasi yang modern, efisien, dan seragam. Mesin-mesin ini adalah alat yang digunakan oleh pegawai sipil kolonial dan pegawai wali kota Makassar pasca kemerdekaan untuk menyusun semua dokumen dan surat menyurat resmi kota, menjadi saksi bisu setiap keputusan penting yang dibuat di gedung tersebut. Baik, sekian dari video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.